Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya jalan-jalan di toko buku, ya, kemudian nemu buku ini. Judulnya Percakapan dengan Diponegoro. Sebetulnya saya sudah lama tertarik tentang cerita Pangeran Diponegoro, dan banyak buku tentang Pangeran Diponegoro, dan saya ingin membelinya, tetapi selalu saja tidak jadi beli. Saat saya masih sekitar SMA, ada berbagai versi tentang penangkapan Pangeran Diponegoro. Saya lihat buku ini cukup menarik, ya, karena buku ini menceritakan tentang percakapan dengan Pangeran Diponegoro. Dan saya lihat dari sinopsis di belakang. Jadi di sini dalam kurun waktu 11 minggu setelah penahanan Diponegoro pada 28 Maret 1830 di Magelang. Nah, percakapan ini terjadi antara pengawal tentara Belanda, tepatnya tentara Hindia Belanda, yang mengawal perjalanan Pangeran Diponegoro dari Magelang kemudian menuju Semarang, itu lewat jalan darat, ya. Kemudian dari Semarang ke Batavia, itu naik kapal. Nah, dalam perjalanan itu Pangeran Diponegoro dikawal. Kemudian juga perjalanan dari Batavia dilanjutkan ke Manado. Itu juga ada pengawalnya tersendiri. Nah, pengawal Pangeran Diponegoro ini membuat catatan, dan catatan tersebut dilaporkan kepada Gubernur Jenderal saat itu, yaitu Van den Bosch. Itu adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang berkedudukan di Batavia. Saat saya SMA, seperti tadi yang saya sebutkan, ada berbagai versi tentang penangkapan di Ponegoro. Termasuk ini cerita dari buyut saya, ya. Jadi saya ini punya buyut, ya, jadi kakaknya dari neneknya ayah saya itu pernah menceritakan kepada saya. Jadi pada saat nenek, jadi saya nyebutnya buyut, Mbah Buyut ini waktu masih muda itu sering mendapat maklumat dari Pangeran Diponegoro. Jadi padahal nenek saya ini tinggal di Malang. Artinya gema dari perang Diponegoro, atau kalau di Peter Carey ini disebut perang Jawa, itu bahkan sampai ke Jawa Timur, sampai ke Malang juga. Jadi itu kenapa saya akhirnya membeli buku ini, karena buku ini otentik catatan percakapan pengawal Pangeran Diponegoro pada saat Pangeran Diponegoro itu sebagai tahanan diasingkan. Cerita tentang Pangeran Diponegoro, nenek buyut saya itu pernah mengatakan bahwa sebetulnya yang ditangkap itu bukan Pangeran Diponegoro, tetapi adalah pengikut Pangeran Diponegoro. Jadi kalau katanya buyut saya, meskipun mungkin ceritanya tidak historis, ya, jadi tidak berdasarkan sejarah dari mulut ke mulut, dan itu diyakini oleh masyarakat Jawa, ya, terutama oleh buyut saya. Buyut saya itu perempuan, ya. Buyut saya itu meyakini bahwa yang ditangkap itu adalah salah seorang pengikut Diponegoro. Kemudian kalau buyut saya cerita, katanya pengikutnya itu terus diusap wajahnya gini. Kemudian pengikutnya itu wajahnya jadi mirip Pangeran Diponegoro. Paling tidak terlihat oleh pihak Hindia Belanda terlihat seperti Pangeran Diponegoro. Dan yang ditangkap itu adalah pengikut Pangeran Diponegoro yang diserupakan wajahnya dengan Pangeran Diponegoro. Jadi ya berbau-bau konspirasi juga. Seperti kalau kita lihat di penangkapan Yesus
Itu konon yang ditangkap itu sebetulnya bukan Yesus kalau menurut ajaran tertentu. Meskipun kalau menurut ajaran Kristiani yang ditangkap memang Yesus, tetapi ada yang percaya bahwa yang ditangkap itu adalah orang lain, tetapi diserupakan oleh Tuhan menjadi seperti Yesus. Itu ada yang percaya seperti itu. Nah, kisah penangkapan di Diponegoro juga seperti itu. Dan saya waktu itu juga sempat meragukan, ya, karena di pelajaran sejarah memang yang ditangkap adalah Pangeran Diponegoro, tetapi detail penangkapan guru-guru sejarah kita kan tidak pernah menceritakan seperti apa Pangeran Diponegoro itu pada saat penangkapan. Kemudian juga di daerah Malang di di daerah Malang di Jawa Timur itu juga ada di suatu tempat, saya lupa namanya apa. Di situ ada makam kuno dan makam itu diziarahi, ya. Makam kuno itu kalau kita lihat nisannya namanya Negoro. Nah, itu konon katanya itu makamnya Pangeran Diponegoro yang sesungguhnya menurut orang di daerah situ. Saya juga pernah berkunjung ke situ dan saya waktu itu hampir meyakini bahwa oh ya, ini memang makamnya Pangeran Diponegoro yang sesungguhnya. Jadi yang diasingkan oleh pihak Hindia Belanda, saya nyebutnya mungkin militer ya, pihak Hindia Belanda, itu yang diasingkan adalah Pangeran Diponegoro yang asli dan diasingkan ke Manado. Karena hal-hal seperti itu saya jadi cukup meyakini bahwa Pangeran Diponegoro itu sesungguhnya tidak ditangkap. Ya, tetapi kalau kita melihat secara historis dari catatan sejarah, tampaknya penangkapan Pangeran Diponegoro itu adalah sesuatu yang historis. Nah, itu yang membuat saya juga bertanya-tanya, benar nggak sih penangkapan Pangeran Diponegoro ini? Kemudian kisah mitos, ya saya nyebutnya jadinya akhirnya mitos, bahwa Pangeran Diponegoro itu bisa ini, bisa itu. Saya jadinya tertarik untuk lebih jauh pengen tahu seperti apa pendapat Pangeran Diponegoro, kemudian sikap Pangeran Diponegoro. Nah, dari buku ini, meskipun buku ini hanya menceritakan perjalanan ya Pangeran Diponegoro selama dari 11 minggu kalau di sini disebutkan. Jadi ini catatan dari pengawal Pangeran Diponegoro selama 11 minggu. Dan catatan ini sekarang berada di berbagai tempat. Kalau referensi dari penulis dari Peter Carey ini ada yang dari catatan sekarang ada di Arsip Nasional di Den Haag di Belanda. Peter Carey ini membuka arsip yang berada di Den Haag di Belanda. Nah, catatan ini dibuat oleh pengawal tersebut untuk sebagai laporan tentang perjalanan Pangeran Diponegoro dari Magelang ke Manado. Dan catatan ini sangat menarik ya, karena pengawal Pangeran Diponegoro meskipun tentara Hindia Belanda dan memang orang Belanda asli. Kemudian juga ada satu orang yang sebetulnya dari Prusia di sini disebutkan. Jadi bukan orang Belanda, tapi akhirnya dia masuk ke kemiliteran Belanda. Knurle kalau tidak salah namanya. Itu adalah asalnya dari Prusia, kemudian berminat untuk ke Batavia, kemudian ikut jadi militer Hindia Belanda. Nah, pengawal-pengawal ini ternyata mereka fasih berbahasa Jawa dan sangat paham tentang budaya Jawa, terutama pada saat itu masih di Kesultanan ya, jadi Kesultanan Yogyakarta. Waktu itu sultannya Hamengkubuwono, meskipun saya tidak terlalu paham ya.
apakah ini periode Hamengkubuwono III, ya, pada saat itu menjadi sultan di Kesultanan Yogyakarta. Jadi sangat menarik ya buku ini karena ditulis oleh saksi yang langsung berbicara dengan Pangeran Diponegoro, bercakap-cakap. Kemudian ide-ide, kemudian pikiran dan opini Pangeran Diponegoro di sini cukup detail, yang mungkin kita tidak menduga kalau hanya membaca-baca atau hanya mendengar dari guru sejarah di sekolah kita. Jadi kalau di pelajaran sejarah dulu kita belajar tentang perang Diponegoro, itu terjadi 1825 sampai 1830, ya. Kemudian penyebabnya ada lahan dari Pangeran Diponegoro yang tiba-tiba diputuskan untuk sebagian dijadikan jalan umum. Kemudian Pangeran Diponegoro tidak terima dengan hal tersebut. Akhirnya terjadi pemberontakan. Nah, di sini diceritakan lebih detail ya tentang kejadian itu. Jadi kita kalau membaca buku ini jadi tahu ya bahwa kehidupan di zaman Hindia Belanda, istilahnya waktu itu mereka menyebut Nederland-Indies, ya, itu seperti apa. Jadi hubungan antara kerajaan-kerajaan di waktu itu belum ada nama Indonesia di Nusantara. Kemudian juga secara hukum tatanan masyarakat saat itu seperti apa, nah, itu berbeda dengan sekarang. Nah, kalau kita baca buku ini, kita jadi tahu, ya. Buku ini tebalnya sekitar 300 halaman, ya, dan sangat menarik karena isinya adalah laporan perjalanan, kemudian ada percakapan, ya. Kemudian di dalam percakapan itu ada perjalanan darat, kemudian naik kapal, ya, dari Semarang ke Batavia. Nah, kemudian perjalanan dari Batavia ke Manado itu cukup melelahkan karena banyak yang mabuk laut saat itu, ya. Kemudian kita juga jadi tahu sedikit banyak kehidupan militer Belanda itu seperti apa sebetulnya. Dan kalau kita membaca buku ini, ternyata ada hal-hal yang di luar yang kita bayangkan. Kita seolah-olah merasakan bahwa Nusantara, saya tidak menyebut Indonesia ya, karena Indonesia belum ada saat itu. Jadi kerajaan-kerajaan di Nusantara ini dijajah gitu oleh Belanda. Kemudian bayangan kita Belanda itu kejam, jahat gitu ya. Tetapi dari buku ini kita jadi tahu bahwa oh ternyata seperti itu. Kemudian sikap orang Belanda sendiri terhadap pangeran-pangeran, kemudian sultan, ya, itu ternyata mereka punya sikap tertentu dan tidak seperti yang kita bayangkan. Jadi mereka tidak tampak bermusuhan, ya, kalau kita membaca buku ini, antara sultan-sultan tersebut dengan pemerintahan di Hindia Belanda. Meskipun saya tidak terlalu paham ya bagaimana hubungan antara kesultanan dengan pemerintahan Hindia Belanda. Jadi kalau pemerintahan Hindia Belanda yang seperti kita ketahui di zaman itu ada gubernur jenderal, kemudian di kota-kota itu ada residen, ya, jadi di sini juga disebutkan, jadi ada residen-residen, termasuk di wilayah kesultanan, itu juga ada residen-residen. Di buku ini juga diceritakan komentar dari Jenderal de Kock. Ya, jadi kalau saya dulu baca buku-buku sejarah gitu, kemudian dari cerita guru sejarah, ya kita cukup membenci Jenderal de Kock ini, karena Jenderal de Kock itu dalam pandangan kita mengkhianati dari janjinya, karena
pertemuan dengan Pangeran Diponegoro waktu itu dijanjikan adalah adanya perundingan. Kemudian tiba-tiba di situ Pangeran Diponegoro dilucuti senjatanya, kemudian ditangkap. Jadi kita menyebutnya pengkhianat. Ya. Tetapi kalau kita baca buku ini, ternyata hal itu juga diakui oleh Jenderal de Kock. Jadi Jenderal de Kock sedikit banyak mengakui bahwa mungkin di mata pengikut Pangeran Diponegoro, dia adalah seorang pengkhianat. Tetapi Jenderal de Kock berkeyakinan bahwa kalau tidak digunakan cara seperti itu dan perang tidak segera diakhiri, biayanya akan sangat besar, kemudian korban akan sangat besar di kedua belah pihak. Kemudian juga image, ya, kalau kita membaca laporan pengawal Pangeran Diponegoro, sebetulnya memang Pangeran Diponegoro itu tampaknya ingin menyerah juga, tetapi sedang mencari jalan yang baik sehingga tidak mempermalukan kedua belah pihak. Itu juga disadari oleh Jenderal de Kock dan bawahan-bawahannya. Jadi pengawal-pengawal yang mengawal Pangeran Diponegoro ini memang ditugaskan oleh Jenderal de Kock. Tetapi pengawal tersebut kemudian membuat laporan juga ke Gubernur Jenderal Van den Bosch. Kita juga mengapresiasi ya, karena Peter Carey ini berkebangsaan Inggris ya, tetapi sangat peduli dengan sejarah Indonesia. Dan apa betul ya, jadi kalau saya baca di buku ini, Peter Carey itu sudah banyak membuat tulisan tentang Jawa dan Pangeran Diponegoro, kemudian Perang Jawa. Buku itu dibuat dalam bahasa Inggris, kemudian diterjemahkan ke berbagai bahasa. Tetapi di salah satu bagian di buku ini disebutkan, Peter Carey memang mendedikasikan buku ini sepertinya untuk kita orang Indonesia, karena buku ini tidak diterbitkan dalam bahasa Inggris aslinya, tetapi dalam bahasa Indonesia. Ini kita patut berterima kasih kepada Pak Peter Carey ini, ya, karena beliau sangat mencintai Indonesia, sangat mencintai bahasa Indonesia. Bahkan buku ini diterbitkan khusus berbahasa Indonesia. Jadi buku ini bukan bahasa Inggris diterjemahkan ke bahasa Indonesia, tetapi Tuan Peter Carey atau Pak Peter Carey ini menulis buku ini memang dalam bahasa Indonesia. Dan perlu diketahui, buku ini adalah cetakan ketiga. Jadi cetakan pertama ditulis, kalau di sini disebutkan cetakan pertama itu diterbitkan Oktober 2022. Kemudian cetakan kedua itu Desember 2023. Dan ini di cetakan ketiga diterbitkan Juli 2025. Jadi menarik sekali untuk kita membaca buku ini. Kemudian kita juga jadi tahu apa sih cita-cita Pangeran Diponegoro itu, apa keinginannya Pangeran Diponegoro. Meskipun buku ini hanya setebal 300 halaman, tetapi di buku ini ada obsesi ya. Jadi sampai Pangeran Diponegoro itu begitu terobsesinya dengan satu hal yang beliau sangat ingin ya. Jadi disebutkan di sini Pangeran Diponegoro itu sangat religius ya. Beliau itu sholat 5 waktu. Kemudian juga di dalam perjalanan tersebut Pangeran Diponegoro di buku ini diceritakan terserang malaria ya, sehingga secara periodik itu Pangeran Diponegoro itu demam tinggi ya. Kemudian mendapat obat dari pengawalnya. Nah, tetapi Pangeran Diponegoro mempunyai sikap tertentu terhadap obat tersebut. Nah, kalau ingin tahu sikapnya bisa dibaca di buku ini. Kemudian yang tidak terpikir oleh kita, nah ini sedikit bocoran ya, maaf ya Pak Peter Carey, sedikit saya bocorkan, supaya masyarakat kita di Indonesia ini sekarang memahami secara objektif seperti apa sih sejarah yang terjadi di zaman Hindia Belanda. Bayangan kita, Pangeran Diponegoro itu dibuang ke Manado, ya. Jadi beliau itu dibuang ke Manado dengan pengikutnya, kemudian dengan beliau membawa istri juga ke Manado. Dan mungkin yang di luar perkiraan kita, jadi Pangeran Diponegoro itu masih mendapat hak sebagai pangeran pada saat di Manado. Apa haknya? Beliau mendapatkan gaji dari pemerintah
Hindia Belanda. Dan gajinya cukup besar. Kalau saya melihat ya, nilainya itu setara dengan gaji mungkin manajer di negara maju. Jadi manajer di Belanda saat ini. Jadi tapi kalau ingin tahu berapa nilainya, ada di buku ini. Jadi kita nggak kebayangkan bahwa seolah-olah Pangeran Diponegoro itu ditangkap, kemudian disia-siakan, ya, diperlakukan buruk. Ternyata tidak. Penulis memoir yang mencatat perjalanan, yaitu pengawal Pangeran Diponegoro, itu sangat menghormati Pangeran Diponegoro dan sangat berhati-hati karena takut menyinggung Pangeran Diponegoro. Karena pengawalnya ini memahami betul bahwa Pangeran Diponegoro ini adalah putra dari Sultan Jogja. Dan saat itu juga Pangeran Diponegoro menjabat sebagai wali dari Sultan. Nah, ini yang juga mungkin di luar perkiraan kita, ya, sebagai warga negara Indonesia saat ini, ya, kita beranggapan Hindia Belanda itu jahat, ya, buruk. Nah, tetapi perlu kita ketahui, ya, di zaman Hindia Belanda itu adalah negara maju. Jadi mungkin kita tertinggal ya dengan Hindia Belanda. Tetapi memang ada berbagai pertimbangan dan berbagai kepentingan sehingga tokoh-tokoh kemerdekaan kita itu menyatakan bahwa membentuk negara sendiri. Jadi memerdekakan diri seperti itu. Padahal Hindia Belanda itu adalah negara maju. Jadi mungkin kalau kita melihat ya sekarang di Lembang, Bandung itu ada teropong bintang. Itu teropong bintang peninggalan Hindia Belanda dan setahu saya sampai sekarang juga belum diperbarui. Jadi semoga sih kita mengetahui ya seperti apa di Hindia Belanda dan seperti apa di Republik saat ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, ya, sedikit tentang ulasan buku Percakapan dengan Diponegoro yang ditulis oleh Peter Carey. Sekali lagi saya pribadi ya mengucapkan terima kasih kepada Pak Peter Carey. Salam Pak Peter Carey, ya. Meskipun saya tidak pernah kenal Anda, tetapi saya pribadi sangat mengapresiasi ya karena Pak Peter Carey ini berusaha objektif menulis buku ini tentang Perang Jawa, dan sampai hari ini pun yang saya tahu dari buku ini Pak Peter Carey ini masih tinggal di Indonesia dan masih setia kepada Indonesia. Saya tidak tahu apakah Pak Peter Carey ini sekarang berkewargaan Inggris atau berkewargaan Indonesia, tapi setahu saya beliau ini berkewarganegaraan Inggris. Mungkin itu ya. Terima kasih, selamat membaca. Tolong dibeli bukunya karena bukunya sangat bagus, sangat memberi wawasan kepada kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya.